tulis ceramahnya berpandai juga bodoh juga tapi ada sharing lah kan kalau oke kan jika kalau kita ini cakap pasal masalah ataupun semua lah termasuk bakteria termasuk ayam anjing cacing angsa semua yang benda yang boleh berada sekarang ini dia termasuk dalam tiga zone masa. Saya kira kita sudah tahu semua ini kan. Ini yang perlu saya cakap ini karena Oke, jadi kita semua kita ini termasuk ke dalam tiga zone waktu kan. Tapi kita boleh bagikan zone itu kepada tiga dan zone itu namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa nanti akan datang. Dan tiga kita punya masa. Andaikan satu hari kamu pergi di Keningau ataupun di Sabah di mana-mana di dunia ini, terus kamu order makanan, jadi mengerti kan? Kamu order makanan di kolok lah misalnya, terus kamu makan, lepas tuh kamu keluar dari tempat makan tuh, apa yang tertinggal di sana? Ada masa lalu di sana. Kan, kau sudah tinggal di sana, tadi sudah makan, terus keluar marah-marah. Harapannya mikolog di sini berbeda dengan mikolog yang ada di Korea. Korea kenapa tidak macam di Brunei? Pokoknya ini. Jadi kita sudah tinggalkan tempat makan itu, tapi ada something kita masih di sana. Kau punya apa itu jika sama begitu? Apa kan? Ya, jadi begini. Kita punya masa lalu itu kan namanya masa lalu, sudah berlalu. Tapi kamu masih mempengaruhi aku ya. Sudah berlalu 20 tahun yang lalu. Tapi kalau kamu pergi ke tempat melihat buku bambu, benci betul lah kepada buku bambu ini. Apa yang dibenci buku bambu? Kan ada dosa buku bambu itu. Tapi ada peristiwa di sana. Mungkin sana telah terjadi suatu masa yang lalu perpisahan yang tak terlupakan. Jadi di mana saja berada di dunia ini, di Brunei, di Sarawak, di Sabah, asal nampak buku bambu, terus napas jadi lain, macam mau mati punya napas. Kenapa? Itulah pengaruh masa lalu. Jadi di dalam kerohanian kita pun kadang-kadang ada begitu. Mau pergi menyambut, ada orang tua kasih bantu bagi tubuh Kristus, tidak mau pergi ya. Tapi mau pergi bos menyimpang pun malah sudah dalam barisan. Terus tubuh Kristus kita di dalam gereja kan ada begitu. Itu bagaimana kita masuk surga ini? Kita masuk surga kita nanti kalau kita begitu. Tubuh Kristus baguslah, amin. Tapi inilah ini future. Tapi hal yang masa depan ini menakutkan. Banyak orang sekarang menjadi gila sebab dia meramal masa depan. Kalau kiamat,
cakap pasal kiamat itu kan urusan Tuhan. Sekarang orang mulai meramal kalau menyerang kubu kami di sana, bangsanya akan dipunahkan daripada seluruh dunia. Semua orang pun pengen. Yang dimilih saya yang tidak akan makan pun penyet juga. Orang yang berperang di sana, kita di sini penyet. Saya dapat makan mie kulok, keluar mie kulok. Proses. Jadi ada something wrong lah. Jadi kita punya kehidupan rohani pun, saya harap di tempat kamu ini tiada lah begitu. Tapi di tempat kami banyak begitu. Kan sini semua bagus-bagus. Tempat saya, muka saja macam surga, tapi nanti masuk neraka juga. Mudah-mudahan di sini tidaklah. Dan saya lepas muka oke ya, tapi tidak tahu lah inside out unos kan. Jadi inilah apa yang sekarang membulung hidup kita. Yalah, singkat tadi masa lalu kan, pasti ada sesuatu yang ada di sana. Jadi kita perlu menyelesaikan segala sesuatu itu. Jadi saya akan sharing sedikit sebanyak sana. Kalau kebetulan ada peristiwa itu sama dengan dirimu, janganlah kamu pikir terus katanya oh dia kasih tahu dia kan, tidak ada dia kasih tahu aku. Tapi kebetulan peristiwanya sama, apalagi namanya sama. Nah, bilangnya si George yang cakap. Sama saya sama. Jadi bila ada yang sama nanti yang cerita ini, jangan lupa bilang remaja begini, dia yang cerita ini. Tidak ada ilmu cerita, tapi kebetulan sama aja. Ini bahasa saintifik sedikit lah. Trauma masa lalu. Trauma kan? Trauma binatang apa? Trauma orang bilang luka lah. Luka-luka di masa lalu. Tapi adakah kamu pernah luka? Masih luka sekarang? Sudah sembuh men. Tapi kalau petiwo yang tempatnya melupakan, ada dia punya parut. Setiap kali kamu melihat parut itu kan, kalau dalam bahasa kami di Sabah, pilat. Dia bekas kan, saya di sini. Ini udah menangis. Saya ingat mama saya ambil bambu bikin tikar. Saya menangis banyak nyamuk. Dia bawa itu bambu yang sebesar ini, terus dia berbunyi. Kalau saya berlari jatuh. Itulah bambu. Apa bambu? Nanti waktu itu ada trauma masa lalu. Contoh-contoh trauma masa lalu itu. Mungkin ada kemalangan. Kalau kemalangan kau sendiri yang tiada orang yang kasih kemalangan kau sendiri yang jatuh dalam parit. Jalan-jalan sudah minum 3 tin masuk parit. Kau mau salahkan siapa? Anjing pun tidak sana. Burung pun tidak, kau sendiri jaga men. Terus masalahkan siapa tidak. Terus kau malu sendiri. Malu pada dirimu sendiri. Kau bilang itulah kau ini. Udah jalan lurus lah kau masuk parit. Masa lumpur ini kan. Lain kali kau jumpa di parit, tidak ada orang yang tahu tentang kau jatuh di sana. Tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau kau jalan, ada orang yang ketawa kan. Memang aku yang dia ketawa ini. Kalau ada yang tahu, kan banyak begitu. Sebab sesuatu berada di dalam. Mungkin ada halangan, pelecehan. Pelecehan ini macam kasih malu lah kan. Wih, apa yang si Jika kurus, Jika kurus. Kurus tak begitu. Kalau macam di tempat kami ada, kalau orang tuh ada kekurangan lah dari segi ekonomi, terus ada orang yang sedikit.
pelecehan tuh kan, modelan begini, piwit, hai cantik, kau makin rasa makin macam cantik. Tapi kalau kau bilang, hai drum jalan tak jalan, tak panggil drum. Aku sudah exercise, panggil lagi kan. Benda-benda beginilah pelecehan. Ada kejahatan, perkosaan, diserang oleh orang-orang dan lain-lain. Peristiwa sudah berlalu, tapi masih mempengaruhi hidup kita sekarang. Contoh kita karena COVID baru ini kan. Di kampung saya ada 2 orang ini yang saya kenal pasti. Dia tidak mau pergi sembahyang. Dia mau saya pergi sembahyang. Dia bilang, kenapa tidak sudah pergi sembahyang? Sebab semua orang yang Katolik yang pergi sembahyang semua sudah ada vaksin. Siapa yang kena vaksin itu ada yang taruh di dalam badan kau. Nanti itu yang kena vaksin taruh di dalam. Nanti kau akan jadi milik kumpulan itu. Kau akan masuk kumpulan itu. Nah, kumpulan orang yang bikin COVID itu cerita bohong ini. Siapa yang tidak kena vaksin masuk surga, kena vaksin neraka. Walaupun kita tidak percaya kan, tapi insya ada juga sedikit tahu. Kita percaya juga, betul kan tidak ada. Tapi ada juga yang mati di kampung itu karena COVID. Mau kubur pun yang dari jauh saja. Sama bapak, putra, terus anak kubur. Tidak berani. Sampai begitu. Jadi semua ini ada masa lalu COVID kan. Kadang-kadang sekarang ini kalau kita sakit, batuk-batuk. Jangan-jangan ini sisa-sisa COVID. Jadi kalau jalan, tiba-tiba sakit sini. Jangan ini kena vaksin. Semua itu mungkin sudah berlaku. Mungkin saja yang kita kena vaksin ini kita mati sudah ini. Tapi untuk masuk neraka atau tidak masuk neraka kan itu Tuhan yang punya kuasa, bukan jarum, bukan vaksin. Tapi kita sudah rusak kita punya akal. Trauma. Saudara mati waktu COVID. Tempatnya ada juga saudara yang meninggal karena COVID. Untung itu bini juru rawat COVID pertama datang di Keningau, dia yang bertugas. Dan pembawa COVID pertama juru rawat. Dia yang kena. Jadi itu orang udah kena bini lagi. Terus bini pun tidak kena COVID, tapi ada yang rasa macam mau mati. Sampai malam-malam pas bangun, darling, doakan saya. Saya takut. Kawan sudah bergegar-gegar sakit, takut macam itu juga. Tak bisa pun berdoa lah. Tangan juga bini tidak didoakan. Saya doakanlah dengan penuh kasih sayang semua. Syukur kepada Tuhan. Dia akhirnya dan saya sendiri. Ada juga batuk-batuk. Tapi kan batuk sebelum COVID kan ada begitu juga. Batuk. Pikiran kan macam bunyinya asal batuk bisa ada kalau anak COVID. Padahal tidak ada semua anak COVID. Batuk juga ada banyak sebab. Makan nanya lebih pun kita batuk juga itu. Sebab kalau taruh ada punya hidung, tidak batuk-batuk keluar ini sebanyak-banyak tadi. Cobalah tidak percaya. Jadi ini adalah masa lalu, masa lalu. Tetapi ada juga masa lalu begini. Jam tadi hujan ini. Kenapa? Kalau saya kena hujan, nanti saya sakit. Saya bilang cakap macam itu. Mungkin datu ini kita dulu pernah cakap atau kawan-kawan di sekolah pernah kasih tahu. Kalau kau kena hujan, kau demam kau sakit, boleh mati. Memanglah ada orang yang kena hujan terus demam kan, sebab antibodi dia memang dalam keadaan tidak begitu baik. Tapi bukan semua orang kena hujan
Semua orang akan sakit men. Tapi kalau kita sudah set di kepala kita yang bodoh ini, bilang kalau kena hujan akan sakit, ya itu kan sugesti namanya. Kau kasih sugesti diri kau sendiri. Kau tanam satu belief system dalam kopi otak sehingga saat hujan. Nah, kalau terbiasa hujan sedikit, pada ada batu batu. Tadi ada sedikit hujan, jadi, saya rasa aku masih muda. Siapa yang suruh kau begitu? Jadi kadang-kadang kita punya orang tua kita dulu kasih tahu jangan pergi sana nanti sakit, sana ada hantu, gelap-gelap sana ada hantu. Supaya kalau jangan jalan saja, tapi kita punya belief system sudah salah, menjadi trauma juga. Walaupun tidak ada pukul, tidak ada luka, orang cakap saja. Tidak ada pukul, tapi oleh karena undangan rusak di otak, ada lagi rasa takut, kita akan menjadi seorang yang takut. Orang yang kalau tengok hari bulan, hari bulan, kau ada bulan? Apa namanya? Kalender. Nampak kalender? Terus bergagar. Ada orang begitu. Saya harap di sini dia. Kenapa kau takut tuh kalender? Sebab ada orang akan cari kau pada hari tertentu. Kamu minta bayar. Walaupun kamu sudah bayar semua, tapi tetap juga nampak kalender ada sedikit lah. Oh, sakit. Bisa nampak lagi kalender. Apalagi yang kalender yang merah. Kita ada macam itu. Trauma ini antara lain menyebabkan kita punya kehidupan seolah-olah kita sudah jadi Kristen, tapi kita masih lagi seolah masih ada yang ikat kita. Dan jadi itulah yang saya mau kasih sedikit sebanyak sharing lah. Sorry ya kalau saya punya bahasa ini membosankan, kepahitan terhadap seorang. Ini maksud saya ini jangan macam tadi kan mau pergi menyambut. Oleh karena dulu dia pernah tegur kau, teguran dia itu bagus. Misalnya kalau lain kali musyawarah datang awalan, terus kau pun simpan di hati. Lain kali dia pakai sambutan, punya muka begitu hiu sama cantik, sudah kasih merah-merah terus jadi macam buah pria. Tubuh Kristus. Sebenarnya kita punya quality sebagai seorang Katolik. Jadi sepatutnya di umur kita yang sudah bukan karena tua, tapi kita punya pembaptisan sudah agak lama. Tidaklah ada yang begitu. Kita pandai kalau ada yang menyakitkan hati kita, kita boleh ambil nanti di ujungnya akan saya kasih tahu bahwa kalau ada sesuatu yang membuat kau punya rasa tidak bagus, jangan simpan itu. Tapi kadang-kadang kita simpan. Siapa yang ajar kamu menyimpan itu? Siapa yang ajar kau simpan inside your heart sesuatu yang tidak bagus? Sorry to say, mama paling, bapak bodoh paling, saudara-saudara yang lain paling. Mama kalau udah saya bilang anak melingkup tanpa sadar ikut macam cakap mama. So mama kadang-kadang tanpa sadar telah menyebabkan anak-anak jadi seperti anak kau sekarang ini. Jadi bukan saya mau menyalahkan orang tua, tapi kita semua ada something kesalahan di sana. Dan kalau itu penyebab termasuk kepahitan dengan seseorang, sakit hati, ada dendam, kemarahan. Berapa kali kita menyebabkan orang ada dendam? Sebenarnya dalam pergaulan kita tidak niat pun, tapi oleh karena entah kenapa kitanya mungkin terlalu banyak makan babi atau kurang minum alkohol, terus karena cakap sedikit
Ini simpan hati di dalam jiwa kita. Soalnya saya mau kasih tahu lah, kalau kita mau cakap pasal jiwa dan kejiwaan ini, ada banyak teori, tapi saya menganut teori ini. Jiwa kita itu adalah kita punya pikiran kita punya perasaan, kita punya keinginan. Saya mau, itu keinginan. Saya ingin, saya mau dapat yang itu keinginan. Itu bukan pikiran, ada keinginan. Jadi tiga ini, kalau kau kenal tiga ini, itulah jiwa. Jadi kalau kau mau kenal kau punya jiwa, ada kebencian kau tiada, kau periksa di pikiran kau. Setiap kali kau coba satu pikiran, macam mana? Bila kau ada masalah, apa yang pikiran kau cakap? Lepas hujan saja, sakit, kira-kira begitu. Itu di pikiran sudah tidak. Kemudian kau punya perasaan. Perasaan ini kita selalu ditipu oleh iblis di perasaan kita. Semuanya pikiran dan keinginan pun, tapi perasaan kita. Jangan saja macam mana iblis gunakan kita punya perasaan sehingga kita ada belum hidup. Begini, kalau kita ada orang cakap sama saya, Lius, kenapa kau lambat? Terus kalau saya pikirkan, saya netral saja, saya lambat lah. Memang aku ini keturunan lambat. Bapakku lambat, mamaku lambat. Aku lambat lah. Kita ikut, Tapi kalau misalnya saya lambat, kemudian saya ambil hati. Orang lambat lah, kau mau cakap-cakapan. Kau tidak menerima keadaan sebenarnya. Itu menyebabkan kesimpulan sebenarnya. Dan itu susah sekali mau buat. Panggil orang sirimi doa sampai terkentut pun tidak hilang. Panggil aja Father, Bishop, Pope, doa apapun tidak ada perubahan. Sebab you sendiri yang simpan itu di dalam hatimu. So macam mana mau kasih hilang? Inilah yang saya mau kasih tahu nanti. Sebenarnya tidak juga susah membuang itu, tapi kita rela kan untuk membuangnya. Kita kadang-kadang macam itu monyet yang tahu monyet, kera yang diperangkap oleh orang Afrika. Kamu pernah dengar cerita ini kan? Orang Afrika kalau mau tangkap kera, diambil tempurung buah kelapa, taruh kacang di dalam, kemudian taruh tali di dalam. Jadi kera ini dia cuma ada kacang di dalam. Dia masuk tangan dia, senang saja masuk. Bila dia sudah genggam itu kacang, dia mau tarik. Kalau begini tidak akan terkeluar dia punya tangan. Jadi orang sampai boleh pukul kera itu, sebab dia tidak dapat lari, ada buah kelapa di tangannya. Orang ditangkap dan boleh bikin makan juga itu. Jadi saya mau kasih tahu di sini, macam mana kera itu kalau dia pakai akal dia, kalau ada orang mau tangkap, lepas kacang itu, lepas kasih balik, kau punya tangan free, and then you free to tarik daripada buah kelapa, lubang buah kelapa itu. Tetapi kita kadang-kadang kita tidak mau lepas, apalagi timbul kita punya ego yang dalam hal ini. Bukan aku yang salah, dia Syanu yang salah. Kau tunjuk dia yang salah, Sulimi yang salah. Satu, Tuhan pun salah. Dua, tetapi tiga, ini tempat saya. Tanpa sadar yang sepatutnya mengaku salah kita. Jadi kita perlu lepas segala macam persoalan yang lalu. If not, lepas dan kau akan macam kera dia mereka itu. Dia tahu lah kera di Brunei. Mungkin di Brunei tidak kera. Dia mungkin kera di Brunei semua bijak. Dia sudah ambil, jangan lepas balik. Ya, sembunyi lagi kan. Kalau kera dapat kami bijak. Dia tengok dulu semua orang sudah tidak berada.
Kemudian dia kasih baca kalau katuk sama dia mau masuk tangan. Saya bohong. Oke, banyak pembirang ini. Ada satu istilah okultisme. Saya mengambil okultisme ini karena saya pertama kali mendengar perkataan ini waktu saya buang jimat saya 5 hari bulan Desember tahun 1943. Nah, waktu itu ada satu orang kawan daripada Gereja Kristen Indonesia GKI GKI. Mereka datang, setelah kami berunding, dia datang kasih cakap saya. Persoalannya, kenapa saya gagal waktu itu? Saya sudah sekiannya, kenapa saya gagal? Menurut dia, seorang Kristen tidak mungkin gagal. Kalau kau betul-betul ikut Tuhan, kau tidak akan gagal. Yang kalau kau tidak ikut Tuhan betul-betul, cara dia tidak betul, itu yang bikin kita gagal. Sebab kita kurang disiplin belajar, kita main-main, kita tidak bersungguh, kita tidak berdoa, kita tidak mohon kepada Tuhan. Saya pikir ini orang macam pandai tapi bisa marah juga. Kau macam mana dia bilang, yang mempengaruhi pikiran biasanya kau ada belajar occult. Saya bilang apa itu? Ini kali itulah pertama kali saya dengar perkataan okultisme. Okultisme ini misalnya belajar ilmu hitam, black magic. Kamu ada belajar pelajaran itu mengganggu pikiran. Saya bilang saya mana ada belajar black magic yang black ada ilmu putih mungkin. Dan dia katakan ilmu putih pun tidak boleh. Ilmu yang saya belajar ini seperti saya cakap kemarin, 4 dia punya prinsip. Tidak mesti rajin pergi sembahyang. Kalau Katolik pergi misa, kalau kaum Muslim 5 waktu, kalau Buddha pergi meditation, bertapa. Jangan melawan ibu bapak, jangan melawan guru, jangan menyundang. Apa yang salah di sana? Tapi kawan saya bilang, tetap juga itu okultisme. Itu adalah di belakang dia kuasa kegelapan semua. Untuk pertama kali Tuhan buka saya punya pikiran bahwa benda ini rupanya tidak berkenan di mata Tuhan. Dan saya punya iman kepada ilmu saya gugur saat itu juga. Saya ambil semua buku-buku saya dan kami bakar. Waktu membakar itu Tuhan izinkan saya mengalami 3 jam didoakan. Dan bukan didoakan begitu saja, 3 jam didoakan dalam situasi saya tidak dapat atau sukar bernapas karena tenggorokan saya ini bukan aus. Sekarang aus, tapi waktu itu bukan aus. Tenggorokan saya ini membeku. Dia mengeras sehingga saya tidak boleh menelan air liur dan saya tidak boleh merasa udara masuk atau tidak. Ini macam jam. Sampai saya mengatakan saya bukan pandai berdoa spontan waktu itu, tetapi itu pertama kali saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau mengambil keputusan tak mau buang semua ilmu ini. Walaupun saya mati, saya buang. Baru terlepas. Artinya kita sanggup mati untuk ikut Yesus. Baru Yesus tak sesaat saja saya doa. Dan mulai hari itu sampai sekarang teruk pun saya tidak pernah meninggalkan ini saya. Saya harap kepada aku juga kepada. Oke, yang pembirang ini okultisme terikat kepada pendukunan, mantra-mantra, berhala, whatever lah, kita ada kepercayaan selain Yesus. Dan ini benar-benar begini boleh menyebabkan kita punya kehidupan seolah-olah ada yang mengikat kita. Dan, jadi di kampung saya ini, di tempat saya, sungguh membuat saya terkejut. Ini saya paling sedikit sini sore. Saya mau kasih tahu juga, begitu kami melayani di sana, dan saya rasa hari 2 minggu yang lalu kawan-kawan yang junior kami
kira supaya anak saya malah lebih muda daripada saya suruh izinkan orang menerima semacam konseling dengan yang rekan-rekan remaja mereka, dan sangat menakutkan saya. Tiba-tiba anakku, salah seorang anak katakan kepada saya, "Uncle, apa yang mesti dibuat?" Ada 2 orang cewek tanya sama dia, what must I do? Apa yang harus saya lakukan? Sebab kalau saya pulang nanti, saya tetap akan diperkosa lagi oleh bapak saya sendiri. Jadi gimana kita mau tahu bapak kita? Saya pulang tadi, saya di sini haleluya puji Tuhan, tapi bila saya pulang Tuhan berlaku lagi. Dan itu sudah lama berlaku. Saya bilang kau terus doakan dia. Kalau kau tidak dapat sudah, baru tangan kaki. Biar bilang yang buat. Saya sengaja dari belakang mendorong sedikit. Tapi yang sangat mengejutkan saya, besarnya gereja di tempat orang itu lebih besar daripada ini. Tetapi ada peristiwa seperti itu. Nanti semanda ketemu cewek itu kalau dia sudah ada suami, ada anak, macam mana pandangan? Masa lalu, walaupun nanti suami begitu bagus, saya sendiri konseling murid saya sendiri. Budak kalau di sana bilang form 2, tingkatan 2, abang, bapak. Jadi, saya sebagai konselor di sekolah itu, saya bilang saya tidak tahu mau kasih konseling macam begini. Sebab waktu itu dia masih beragama, beragama Buddha. Ya bukan saya ini konseling di dalam sekolah. Saya bilang saya akan berdoa untuk kau supaya kau terlepas daripada itu. Mulai hari ini say no kepada siapa saja. Buddha kau boleh, tapi kau punya nanti. Saya betul bila saya jangan kamu punya selama. Saya rasa macam saya betul-betul najis. Saya lah paling kotor di dunia ini. Yang menangis sepanjang bapak. Dia bilang mulai hari ini seno dan kau bertobat. Dan dia pergi jadi Katolik sampai dia mulai jadi pembimbing di apa nih pembimbing katikumen. Banyak orang telah dibaptis di bawah bimbingan. Itu sangat menakutkan. Dan saya ingin sekali jumpa dia sekarang ini. Tapi dia sudah menikah di Semenanjung dan dia tahu macam mana keadaannya. Tapi sebelum kami berpisah, dia pergi masuk ambil satu kos konseling. Dia sangat minat karena mungkin pengaruh saya kasih konselingnya. Dan sebelum kami berpisah, nanti lain kali hubungi saya. Apa-apa perkembangan. Sampai sekarang belum ada berita. Tapi itulah, saya harap di Brunei ini tidak ada yang begitu. Tapi macam mana? Dan inilah antara yang membunuh kita. Ya sakit penyakit pun. Penyakit, terutama penyakit yang kronis, seperti kanker, HIV dan sebagainya. Saya ada kawan sama-sama guru dulu. Dia seorang lelaki yang kalau kau tengok badan memang sehat lah. Seorang yang suka-sukaan. Saya kenal dia waktu kami ada sukan nggak? Sini panggil sukan juga. Sukan tahunan sekolah-sekolah. Saya kenal dia. Kemudian beberapa bulan kemudian saya dengar melalui kawan yang lain, dia sedang kasih habis semua gaji dia. Dia masih muda ini, belum kawin lagi. Dia mau cari habis semua gaji, bawa gadis-gadis tidur sama dia. Kenapa? Dia sudah cek, dia ada yang barang HIV. Dia ada HIV positif dan dia mau kasih semua perempuan yang tidur dengan dia kebahagiaan. Dan saya tidak dapat jumpa dia. Jadi yang begini antara lain bikin rusak masyarakat dan kekeluargaan kan. Dia pergi di gereja, dia bukan Katolik, dia PCS.
Protestant Church of Sabang. Dia mencari cewek-cewek di gereja dia untuk dia bagus-bagus, untuk dia bagi penyakit itu. Dan kita semua tahu bagaimana mau kasih sibar penyakit itu. Bukan lelaki saja, perempuan pun pada 4 saja. Ada bagus-bagus, senyum-senyum lebar sampai telinga. Bully-bully saja, korbannya ada begitu. Kenapa ada begitu? Sebab masa lalu sedang ngam. Oke? Oh yang ini terbilang saya ini. Ada beberapa ciri lah yang sebenarnya ada banyak, tapi ini sebagian saja ciri orang yang terbelenggu dengan masa lalu. Satu contoh, takut. Ada banyak nih, tapi saya ambil ini saja. Kalau di dalam buku teks yang saya pernah baca belum banyak. Kalau mau tengok semua ini, saya akhirkan dengan Pakurofiofobia. Semua yang di sini sebenarnya Pakurofiofobia. Semua bentuk fobia, ketakutan-ketakutan yang tidak sehat. Kalau kau nampak ular, katakanlah ini ular. Misalnya ini ular. Kau terkejut kan? Ada ular, Pak. Walaupun ini bukan ular, tapi misal ini ular. Kau nampak, itu takut kan? Kau lari, ditangkap orang. Dia salah sebab kau takut ular. Sebab ini ular, ini keluar kobra. Dia patok kau boleh mati tuh. Tapi kalau dia ada ular, saya cakap begini, ular patok mata kau, patok dia begini-gini di mata kau. Terus kau pun, jangan cakap begitu, siapa nih? Itu fobia. Kita takut kepada sesuatu benda yang tidak jelas apa itu. Jadi berapa banyak kita fobia? Takut hujan, hujan. Nanti kebetulan kena hujan sedikit terus kabur batuk-batuk sini pun jadi getar-getar. Nah, ini pasal hujan. Itu bukan pasal hujan, men. Saya belajar hypnotism. Salah satu latihan dia adalah dulu saya belajar di buku. Salah satu latihan dia, tiada yang kita takut di dunia ini. Kalau mau jalan hujan, mau relax aja. Anggap itu hujan macam bagian daripada kehidupan kita. Karena hujan, kau akan mengatakan hujan ini menambah kesehatan, kesegaran kepada diri saya. Kalau kau kata panas, panas ini menambah vitamin D kepada saya. It's okay. Jadi kita tidak berpandangan negatif. Jadi mulailah saya kalau hujan, saya bilang hujan lebat. Seberang jam ya nilai jalan seberang saksi biar yang hujan. Tapi akhirnya bodoh juga saya. Kan di Indonesia kita bawa motor biar asap masuk mata. Malah mata pun jadi rusak sekarang. Kayak begitu. Ini apa kita punya masalah ini, pakurofiofobia. Ada lagi benda-benda yang lain misalnya kebimbangan sama takut kan adik-beradik itu. Kalau bukan sepupu, takut bimbang. Kalau takut ini tidak jelas apa yang kita takut, itu fobia. Kalau bimbang ini, meramal masa depan. Nanti ini dunia akan kiamat, akan ada matahari menjadi merah. Jadi kalau jalan petang-petang nampak merah sedikit, kiamat sudah. Kenapa? Macam mana kita cakap matahari merah? Matahari mau merah mau apa? Kiamat ini urusan Tuhan. Kok mau pergi campur tangan? Sekarang karena bom sana bom sini. According to the Bible,
Kalau mendengar sana bom, sini bom, itu Yesus mau turun sudah. Kalau kau pikir Yesus turun ke dunia ini karena bom kan? Biar aja dunia ini hancur terserah. Kalau Yesus belum mau turun belum. Jadi kita punya pikiran kepada hal-hal ini sepatutnya ya saya terima lah itu karena bom-bom itu biar dorong yang berperang. Kita di sini relax aja kan. Kenapa kau mau panik? Kau tengok di TikTok tidak tahu betul atau tidak. Kasihan anak-anak bom. Mana kau tahu itu gambar bilang lagi itu. Sekarang kita kasih biar saja. Padahal kamu mati kamu orang semua silakan kamu mati. Kamu yang berperang. Apakah mana dengan diriku? Saya mau relax saja. Dibunuh pun kepada masalah juga. Selesaikan saja masalah kita. Daripada aku bingung TikTok menangis. Kasihan. Pergi aja ke sana kalau kasihan. Kita menyusahkan diri kita sendiri kan. Oke, banyak ayat lagi ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada sebarang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya jika Bapamu yang di surga mengampuni juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi rupanya kalau kita mau berdoa atau apa saja menjadi orang beragama ini, tapi kita simpan something di dalam hati kita terhadap seseorang, ada sesuatu tidak, bukan dia bilang usah, ada satu sedikit insight terhadap seseorang, Bapa tidak mengampuni kita. Nah, kamu tahu? Inilah sebabnya kita mau selesaikan masa lalu kita. Masa lalu kita yang macam mana pun bentuk, rupa dan warnanya kita perlu selesaikan. Dan saya akan sedikit kasih macam mana mau selesaikan. Tidak punya masalah. Okay? Ada lagi ayat ini. Ada kurungan ini menunjukkan ini belakang sudah ayat ini belakangan baru ditambahkan. Karena dia berpadanan dengan sejarah ataupun sejarah gereja ataupun dokumen gereja yang lain yang tidak ada di dalam kita. Kenapa kan? Jika kamu pasti fobia saya. Sampai saya pun tiga gue. Oke, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi mau tidak mau saudari, masa lalu kita mesti kita mau selesaikan. Dan penyelesaiannya itu tidak boleh tidak mengampuni. Minta ampun dan mengampuni orang lain. Selagi kita tidak mencapai tahap itu, selagi itu kita punya iman sebenarnya, di mana Tuhan? Orang yang kurang layak, tidak berapa qualified. Kita layak sampai di surga saja. Kalau kita mati nanti terus neraka. Jadi mau apa? Surga, amin. Ya hari Minggu sekali mati. Sorry ya, bukan sana kok, sana di neraka. Bukanlah saya mau semua, tapi mari kita ikutlah sedikit ayat ini supaya apa salahnya, lepaskan semua itu, ampuni. Kalau betul-betul mengampuni, kamu akan sendiri rasa sebagai seorang yang free, Pak. Seorang yang tiada beban. Kalau kau tidur pun 2 jam nyaman tidur. Ini kau tidur 1 jam
10 jam tidur guling-guling, mimpi kerbau tarik injak sana. Karena bubut, karena kejar ular jatuh dalam air, ada buaya mau gigit. 10 jam mana ada tidur. Terus lagi mau tidur 2 jam, betul-betul fokus tak macam mandi 2 jam cukup. Kamu tidur 10 jam mimpi dikejar sapi, kok apa? Jadi semua mimpi itu timbul karena unfinished business dalam kehidupan kita. So, kita mulai mengampuni. Nanti lah kita buat. Inilah sebenarnya mengampuni itu. 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Jika, bukan si jika. Sorry, sepinya dulu nama majikan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa kita, pertama kita dulu yang mengambil langkah. Setiap kita, kecuali kau tiada dosa, kau boleh mengatakan saya lisionolan tiada dosa. Apa anda banyak mengaku lah. Tapi selagi kita ini ada kelemahan, kita kan jangan main-main. Di gereja kita Katolik, Ortodoks dan satu lagi, diorang ada sakramen pengakuan. Banyak gereja tidak ada itu. Dong bikin mengaku di mana? Di dalam bilik mengaku kawan-kawan saja. Bagus juga itu, tapi itu bukan sakramen bagi mereka. You and me, kita Katolik, kita ada sakramen pengakuan. Sebetulnya kita memanfaatkan itu. Padahal saya mau mengaku dosa. Pada bilang saya tidak sehat. Biarlah aku tidak sehat. Kau dapat susah mengaku saja. Apa tuh? Saya ini mencuri tali. Kamu mencuri tali pun mau pikir pengakuan kan? Ya, oke, dia lah tali. Apa ini? Kau punya baca 3 salam Maria 20 Bapak kami. Sudah baca minggu depan pikir pengakuan lagi. Hai, minggu lalu kau rajin juga pengakuan sekarang. Pasal tali lagi kan pengakuan. Bukan pasal tali, tapi di ujung tali. Apa yang di ujung tali? Ujung tali ada kerbau. Pengakuan 1 kali selesailah. Tali dulu ujung tali. Selesai, habis. Kita tidak mau mengaku setengah-setengah. Sekali mengaku bunga-bunga dulu. Tali lah. Cuma 1 kali. Kalau saya yang pada 1.000 salam Maria, 1.000 Bapak kami. Kau punya sogit. Dan habis main-main, mau 2 kali pengakuan. Padahal tadi bersambung di ujung dia ada sapi gak berbawa apa-apa. 2 kali selesai. Dan mengaku dosa kita. Umpama ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dan sebagainya. Orang yang menulis surat kepada jemaat Filipi, Paulus kalau tidak silap ini, dia sendiri memberi pengalaman dia pada kita. Kita punya masa lalu, kita mau cakap kepada masa lalu apa saja masalah kita harus ikut Paulus ini. Dia mengatakan, di masa lalu saya harus tinggal. Bukan saja kasih tinggal, tapi saya mulai maju kepada Tuhan dan berlari-lari menuju kepada Tuhan. Jadi ada tindakan meninggalkan, membelakangi apa yang kita tinggalkan. Waktu kita membelakangi apa yang kita tinggalkan, kita masih ingatkah yang kita kasih tinggal? Masih men. Kalau kau kasih tinggal terus kau membelakang,
belakang, terus kau lupa, berarti kau punya otak rusak. Ada cancer orang di sana, paris. Kita masih tinggal, kau membelakang, kau masih ingat, tetapi terus berjalan ke depan. Jangan lagi kasih tinggal, masih teringat. Sudah jalan jauh takut lagi, masih juga teringat. 20 tahun masih juga teringat. Ya, kita memang ingat, sebab kau tidak jalan. Coba ikut jalan, langkah makin maju kepada Tuhan. Walaupun kita tidak sekuat mana, kita boleh melangkah juga. Arahnya harus kepada yang lebih bagus daripada yang kita tinggalkan. Amin kan? Oke, saya mau teruskan. Galatia 2 ayat 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup dalam hidupku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan aku di dalam dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Oke? Jadi untuk menyelesaikan kita punya masa lalu, kita harus ikut dia punya ayat yang merah ini, supaya kita punya hidup bukan lagi kita yang punya. Semua orang Kristen yang berkualitas santos dan santa adalah orang-orang yang sederhana, banyak juga kesilapan, banyak juga dosa. Tapi mereka telah meninggalkan itu, dan mereka mengarahkan kepada mata mereka kepada Tuhan dan berlari-lari bekerja untuk Tuhan. Kemudian apa yang mereka katakan, sekarang yang aku buat di sini nih, walaupun aku masih di Brunei, tapi ini semua yang saya buat sekarang ini adalah dorongan Tuhan. Barulah kita boleh menjadi seorang Kristen yang mungkin akan memberkati orang lain, seperti yang saya perlihatkan semalam, KJK harus menjadi berkat. If not, kita tidak berbeda dengan orang lain. Padahal kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Efesus 4:20-24. Saya mau terus fokus saja kepada ayat yang 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh kita manusia, dan pikiran kita manusia. Oke, jadi kita yang mau dibaharui ini, mau tinggalkan masa lalu kita, adalah perlu menjadi orang yang dibaharui di dalam dua fakulti ini. Dalam kita punya roh, ini, dan bila kita cakap pasal roh, ada 5 yang kita perlu perhatikan di dalam roh kita, yaitu kesadaran, kepekaan, dorongan, wawasan, motivasi, dan kreativiti. Kalau kau mau lihat kau punya roh hidup atau tidak, lihat di 5 bagian ini. Kita punya kesadaran, sensitivity, wawasan, kreativiti, dan motivasi. 5 ini perlu kita perbaiki, dan itu namanya memperbaiki roh kita. Tapi dalam kita punya pikiran, perlu kita terus selesaikan seperti yang Paulus buat, tinggalkan, maju, berlari, dan seterusnya. Oke, pikiran merupakan permulaan segala pekerjaan, dan pertimbangan mesti mendahului setiap perbuatan. Akar rencana ialah hati. Setiap sebagai tanda perubahan hati, muncullah keempat bagian ini, baik dan jahat, hidup dan mati. Tetapi semua dikuasai oleh lidah. Lidah siapa itu? Tangan lidah buaya. Itu lidah kita masing-masing. Kalau kau cakap boleh, akan boleh. Kalau kau bilang boleh bertobat, begitulah kau jadi. Kalau kau bilang tidak boleh, tidak boleh. Amin. Baik buruk hidup mati,
Tergantung kau punya lidah sendiri. Kalau bilang saya mau yang hidup, saya mau yang baik, akan jadi begitu. Tapi kadang-kadang kita bilang saya mau yang baik juga, kadang-kadang tidak baik. Nah, begitu kejadian kepada kita. Banyak pun kita bilang saya tidak pandai habis mulai ini. Saya mau ambil di mana-mana ini. Kamu boleh rujuk Sirah 37 ayat 16 dan 18. So tergantung kau punya lidah. Jadi mulai sekarang ini pakailah lidah kita ini bukan mau haus saja. Oh, tapi ucap yang ambil keputusan. Oke? Pengurusan masa lalu. Pengurusan masa lalu mengikut mengakui di hadapan Tuhan. Ada masalah? Ada, akui. Kemudian meminta pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengampuni diri sendiri, mengampuni orang yang telah menyebabkan kita menderita, kemudian mengambil hikmah dari kejadian itu. Kita perlu mengambil hikmah. Contoh, kau jalan karena hujan, seperti yang saya bilang tadi, dalam peristiwa lama itu, memanglah itu sudah terjadi. Tapi supaya saya berhati-hati. Misalnya ada orang curi, saya punya kasut. Kasut saya masih baru, paling mahal di dunia. Kau taruh sana, orang pergi curi. Terus kau mau marah siapa? Tidak ada mau aku. Tidak CCTV, jadi yang tahu. Kalau kau mengambil hikmah, lain kali kalau kau sayang kasut kau, jangan taruh sembarangan. Kau bawa masuk bukit. Masuk dalam bukit. Itu maksudnya saya mengambil hikmah. Ini kasut mau baik, tidak pasti mencuri. Itu mengambil hikmah. Jadi semua yang buruk yang terjadi pasti ada baiknya. Dulu saya karena break saya punya semandak. Sebelum ini saya ada juga semandak saya di kampung. Saya ingin menenang. Bilang semandak mau. Saya ingin menenang. Saya ingin menenang. Itu semandak mau. Tapi bapak dia tidak mau. Muka saya pernah ditolak. Ingin menenang. Terus apa saya mau buat? Akan saya mau berdiri. Ini saya kadang-kadang dia pun tahu juga cerita ini. Tapi waktu itu dia belum lagi. Akhirnya saya mengambil hikmah. Ya, hikmahnya begini. Memanglah saya tidak diterima. Waktu itu saya masih mahasiswa, saya tidak kerja. Dia mau anaknya kawin sama yang laki-laki yang ada kerja, Pak. Jadi belajarlah bagus-bagus supaya dapat kerja. Ambil hikmah begitu. Daripada aku menangis, terkenang limpas wajah timur. Maksudnya ada harapan. Saya lah. Kemudian menetap ke masa depan. Jadi kita punya. Inilah saya kira langkah-langkah yang saya terlibat satu-satu nanti lah ada masalah. Jadi nanti kamu keluar nanti sebentar, kamu akan ambil satu rambut kertas. Kamu perlu tulis yang ini. Kasih nomor sini 1, 2 dan sudah. Kertas kelihatan sudah. Nah, jadi kamu slow, kamu tidak kertas, nanti kamu tidak payah buat garisan begini. Just kasih nomor 1 berapa. Kemudian tulis masa lalu kau yang membuat hati masih tergetar sekarang. Katakan, walaupun saya sudah kawin, tapi saya masih mengharapkan yang finish. Kau belum finish, kau punya bisnis dengan dia. Walaupun sekarang ini saya sudah ada anak, ada bini, tapi saya masih mengharapkan, saya masih rindu, saya mau jadi pramugari. Sudah sekarang pinggang macam 20, masih lagi mau jadi pramugari. Kau tertinggal di masa lalu, tulis. Boleh gitu. Jadi yang laki pun begitu. Bini pun sekarang ada cantik, tapi dulu yang aku pergi ke Ningau ada satu orang tak.
Di timur juga tapi nah, apa saja whatever. Kamu tulis menurut sendiri punya pengalaman. Nanti sebentar kita akan rehat, nanti kamu akan tulis itu. Oke, jadi apa yang saya buat sekarang ini, silakan kita duduk dan tunduk kepala. Mungkin Melvin boleh mainkan satu sedikit ya. Saya akan berdoa sini. Mari kita letakkan dulu kita punya kertas-kertas apa semua itu. Terima kasih kamu sudah ada kertas. Kita akan berdoa. Mainlah kamu milik Melvin, apa nama dia? Belum selalu silakan apa sih? Tampil masalah untuk berdoa. Mari kita duduk, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan Anda menjadi tenang. Dengan supaya kita lebih cepat menjadi tenang, cobalah tarik nafas di hidung dan kasih keluar di hidung dia pelan-pelan. Maksud saya ini tutuplah mulut, janganlah kasih keluar nafas di telinga. Terus from hidung ke hidung segala. Oke, tarik nafas. Sebelahan. Tarik lagi. Semakin Anda tarik nafas dan hembus perlahan, Anda akan semakin tenang. Alkitab mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tariklah nafas lagi, hembuskan perlahan. Tiba-tiba kita berada di suatu ketika beberapa masa yang lalu. Biarkanlah diri Anda berpikir dan mengenangnya dengan izin dirimu sendiri. Mungkin ada sesuatu yang mengikat kita di masa lalu, tapi yang telah tersembunyi sehingga kita tidak tahu itulah penyebabnya. Bapa dalam kerajaan surga, masa lalu kami ketika peristiwa ini terjadi, Engkau ada di situ. Engkau tahu kejadian yang menyakitkan itu, yang memalukan itu terjadi. Engkau hadir. Tapi saya yang lupa Tuhan. Hari ini saya mengambil keputusan untuk mau menyelesaikannya. Saya akan tulis itu sebagai bukti kesungguhan saya untuk menyelesaikan unfinished business di masa lalu saya. Biar pikiranmu dijamah oleh Tuhan saat ini, sehingga Tuhan akan membuka pikiran dan peristiwa yang kalau itu engkau akui. Sebentar nanti kita berdoa, kau akan terlepas daripada segala macam bentuk belenggu kehidupanmu. Silakan Bapa di surga, buka ingatan kami semua, ingatan di bagian yang Bapa di surga sendiri tahu bahwa titik kehidupan kami yang inilah yang menjadi celah dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mampu mengenang kembali, tapi kami mau datang kepadamu. Silakan Tuhan, Engkau tahu semua peristiwa dalam kehidupan kami, kawan-kawan, saudara dan saudari saya di Tuhan, dan saya sendiri ingin dilepaskan dari masa lalu yang masih menghantui saya. Dan itu kami akan tuliskan sebentar nanti. Mungkin ada 1, 2, mungkin ada 10 kami akan tuliskan. Dan kau sendiri melihat apa yang kami tulis, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena persekutuan saat ini, dan kami mau akhiri sesi kami pada kesempatan ini. Dan selepas ini mereka akan menulis apa yang kami akan bahan doa kami sebentar nanti. Kami naikkan segala ucapan syukur kepadamu
dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya kira saya serahkan ini kepada Oke, terima kasih. Kita akan berehat untuk minum. Tapi di dalam berehat minum itu Anda akan tulis. Anda punya. Apa yang harus ditulis itu adalah segala hal-hal yang negatif dalam hidup. Marah, benci, lalu putus asa, sedihan, masa lalu, pelecehan masa lalu, boleh sudah. Dan jangan meniru. Dan jangan tambah-tambah. You just rasa tulis. God, this is my problem. This is the matter that really is the problem. Release it down, terpulang, Anda jadikan dia sebagai karangan, Anda buat dia dalam bentuk poin, but precisely what do you feel? Amin. Sudah sweet untuk masalah makan ini, ambil dan jangan cerita lagi. Amin. Mari kita berdoa. Oke. Oke, terima kasih bro. Terima kasih. Haleluya. Begini, saya percaya untuk beliau ini dia apa boleh buat? Saya punya bapak pun tidak pandai menulis. Ini pun iya. Jadi, tapi kita ini Tuhan bagi kita karunia. Biasanya orang yang tidak pandai menulis, dia punya telinga akan menjadi lebih tajam. Amin. Dia punya akan cara berpikir itu akan semakin memorinya sangat kuat. Amin. Sebab bagi dia di mana yang berkurang Tuhan akan menambahkan yang lebih. Jadi bagi mereka yang tidak pandai menulis itu, ingat saja Tuhan ada ini yang mengganggu. Beliau juga ini bagus. Dia mengatakan bahwa macam mana kalau sudah dikonfes, sudah pergi maaf, sudah pergi confession dengan Father. Kalau Anda sudah pergi confession dengan Father dan nanti masa Anda tulis itu atau sedang pikir itu, Anda merasakan tidak menjadi gangguan lagi, tidak perlu tulis. Tetapi kalau Anda sudah banyak kali ke Father, tetapi mahal itu masih mengganggu Anda, maksudnya belum selesai, boleh masuk dalam list. Amin. So untuk list itu, saya cadangkan Anda tulis perkara yang paling mengganggu. Kemudian nomor 2 mengganggu, kemudian yang makin ringan. Amin. Oke. Iya, masih mengganggu. Boleh? Mari kita berdoa atau makan. Ada makan kan? Ada. Saya tidak akan bagi masa berapa lama. Tunggu lalunya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau sertai setiap kami di tempat ini. Berkati makanan yang tersiap dan berkati juga pikiran dan perasaan sehingga mereka dapat menulis, dan bagi mereka yang tidak dapat menulis dapat memikirkan senarai perkara yang mengganggu dalam masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persilakan. Cari posisi yang paling tenang bagi Anda untuk menulis. Bagi yang tiada pen boleh minta dengan tim ready. Bagi yang tiada pen boleh pointer. Tim daripada Keningau, persilakan untuk revisi lagi.
Berapa tuh payback? Ini lagu. Oh, sorry. Hey, hey, hey. Panas, panas. Hey.